Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, serta hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Baiklah, di sini kelompok 10 beranggotakan yang pertama yakni Hibatul Hindam dengan NIM 191400016. Yang kedua ada Kusenda Laila Novirasari dengan NIM 191400040 dan Muhammad Ali Masuri dengan NIM 191400087. Berikut penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya man ahya ardon mayyitatan fahiyalahu. Rahu Ahmad wa Tirmidzi al-hadits au kama qala. Kemana artinya barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Oke, penjelasan dari hadis tersebut bahwasanya salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam yaitu rasa prihatin seorang hamba dalam melakukan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nah, dalam hadis tersebut menegaskan bahwasanya kepemilikan tanah yang kosong adalah bagi mereka yang mampu menghidupkannya. Karena seseorang hamba yang mampu menghidupkan tanah yang kosong ataupun babat alas kasarannya, ini mendapatkan pahala yang amat besar. Karena kenapa? Karena menghidupkan tanah yang kosong sebagai usaha perkembangan petani ataupun pengembangan pertanian dan menambah sumber produksi, sehingga kedepannya manfaat bagi anak turun-temurunnya. Nah, di sisi lain ada hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut menjelaskan terkait menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi sadaqatun. Al-hadits au kama qala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tentang menuntut ilmu. Di sini hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alihi bi'ilmi wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Artinya, man arada dunya fa'alihi bil ilmi memiliki arti barang siapa yang hendak menginginkan dunia, fa'alihi bil ilmi, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Waman aradal akhirata, barang siapa menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah ia menguasai ilmu. Penjelasan dari hadis yang telah saya bacakan tadi, hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban umat Islam untuk terus mencari ilmu. Sebagai umat manusia atau umat Islam itu wajib untuk mencari ilmu dari ia lahir sampai kemudian dia meninggal. Jadinya barang siapa yang ingin menguasai dunia ini atau hal-hal yang berbau dunia seperti teknologi dan sebagainya, kita tuh harus memiliki ilmu. Tidak mungkin kita menguasai teknologi tanpa memiliki ilmu. Semuanya juga butuh dengan proses belajar seperti itu. Kemudian barang siapa juga yang ingin memiliki akhirat atau
setiap orang kan ingin ya masuk surga atau mengumpulkan pahala untuk di akhirat kelak. Dia juga harus menguasai ilmu, dia harus mengaji, dia harus belajar kitab-kitab dengan ulama-ulama dan sebagainya. Dengan seperti itu orang tersebut akan dapat menguasai akhirat. Dan biasanya barang siapa yang menginginkan keduanya, yakni dunia dan akhirat, maka orang tersebut juga harus memiliki ilmu. Jadi kita walaupun kita itu menginginkan dunia, akhirat, itu kita juga harus menguasai ilmu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, itu kita harus menguasai ilmu seperti itu. Jadi ilmu itu sangat berguna baik kita di dunia maupun kita di akhirat, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa keutamaan dari hadis tadi. Yang pertama itu hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibandingkan manusia lainnya. Sudah kita ketahui bahwa orang yang berilmu itu memiliki keunggulan di antara manusia yang lainnya. Orang yang berilmu dia akan tahu tata krama, dia tahu adab, dan dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak. Jadinya orang berilmu itu dia tuh akan beda seperti itu, teman-teman. Jadi orang yang berilmu itu kita tuh dapat membedakan diri kita dengan orang lain dengan ilmu yang kita miliki, seperti itu. Jadi keutamaan memiliki ilmu itu. Jadi bukan untuk menjadikan diri kita sombong, tapi orang yang memiliki ilmu itu berbeda, seperti itu. Dia akan tahu bagaimana tata cara dia berbahasa, kemudian tata cara dia melakukan sesuatu di depan orang, itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini membawa kebahagiaan bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki ilmu itu biasanya itu memiliki kebahagiaan di dunia, seperti itu. Dia akan melakukan sesuatu, dia itu akan mudah, tidak susah, seperti itu. Dia akan jika dia memiliki ilmu, dia itu tidak merasa susah dalam melakukan apapun. Dia akan dengan senang hati, dan dia tentunya itu merasa mudah, dan dia tuh merasa bahagia atau happy, seperti itu. Dan di akhirat juga seperti itu, insya Allah. Orang yang memiliki ilmu dan terus menggali ilmu, insya Allah di akhirat itu mendapatkan pahala yang setimpal, seperti itu. Mendapatkan apa yang sesuai dia lakukan di dunia, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hadis tentang menghargai waktu. Adapun bunyi hadisnya yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun min nasi as-sihhatu wal faragu, yang artinya yakni sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5993. Adapun penjelasan mengenai hadis di atas yakni sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui, waktu adalah kehidupan bagi umat manusia. Allah dan Rasul-Nya berkali-kali menjelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dengan menyebut nama waktu. Nah, betapa berharganya waktu di dalam Islam, sehingga kita dituntut untuk mengisi waktu tersebut dengan kebaikan serta tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Hadis di atas mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam mengenai betapa pentingnya mengelola waktu. Karena di dalam ajaran Islam, menghargai waktu adalah bentuk bukti keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, apabila kita diberikan nikmat sehat serta waktu luang, maka perbanyaklah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab masa sehat akan disusul dengan sakit dan waktu luang akan disusul dengan kesibukan. Maka tentu saja jika kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tentu akan membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya yaitu keutamaan dari hadis yang telah kita pelajari di atas, yakni sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia serta memberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Manusia tidak akan mampu menghitung kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah, kita sebagai seorang hamba hendaklah selalu mengingat-ingat kenikmatan Allah tersebut
yang berupa kesehatan, nikmat waktu luang, serta kenikmatan yang lainnya, yang kemudian kita sebagai seorang hamba harus bersyukur kepada Allah, yakni dengan memanfaatkan waktu tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang merugi karena telah menyia-nyiakan waktu serta nikmat sehat yang telah diberikan, sebagaimana hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang tidak menghargai waktu, sebab waktu merupakan harta yang paling berharga. Oleh karena itu, sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang akan membawa kita menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibnul Jauzi rahimakumullah berkata, kadang-kadang manusia itu sehat, tetapi ia tidak longgar, karena kesibukannya dengan penghidupan. Dan kadang-kadang manusia itu cukup kebutuhannya, tetapi dia tidak sehat. Maka jika keduanya terkumpul, lalu dia dikalahkan oleh kemalasan untuk melakukan ketaatan, maka dia adalah orang yang tertipu. Kesempurnaan itu adalah bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Di dunia ini terdapat perdagangan yang keuntungannya akan nampak di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan ditanyakan sesuai dengan kolom yang sudah disediakan oleh Pak Alvan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.